Bismillah, aku pengen share ke kalian tips and trick buat lulus ujian B1 Bahasa Jerman di TZ. Jadi di bahasan kali ini adalah yang pertama, metode ujiannya atau ujiannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tips and trick yang menurut aku sangat bermanfaat di aku. Oke, yang pertama, untuk metode ujiannya ada Horen dan lesson. Jadi ada mendengar dan membaca, itu soalnya 45. Kemudian schreiben, kita tuh ada tugas 1 dan 2, kita disuruh milih nulis yang mana, dan maksimal nilainya adalah 20. Kemudian ada sprechen, dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama adalah perkenalan. Untuk bagian kedua adalah menjelaskan atau mendeskripsikan gambar. Untuk bagian yang ketiga adalah diskusi dengan partner tes kita. Dan ini untuk ujian yang DTZ ya. Untuk Gute dan Telk mungkin agak berbeda formatnya. Oke, tapi bisa juga tips ini kalian gunakan buat ujian B1. Jadi tips dari aku, kalian Horen dan Lesson bisa belajar di website ini, nanti aku tulis di description box. Kemudian di channel YouTube yang ini juga. Kemudian aku saranin tiap hari kalian itu harus nyoba buat latihan, karena ketika kita udah biasa itu tuh rasanya kayak lebih nyaman aja, kita tuh nggak nervous lagi gitu. Dan itu bisa sangat mempengaruhi mental kita saat kita ujian. Kemudian schreiben, aku belajar dari 2 channel ini. Menurut aku ini sangat membantu ketika kalian itu juga nulis. Jadi kalian itu belajar praktek nulis juga dengan menulis. Jadi kalau misal kalian cuma nonton aja tanpa nulis, itu tuh bener-bener kurang masuk gitu. Dan karena alhamdulillah aku dapet nilai yang bagus, itu yang aku rasain karena itu aku latihan setiap hari, kayak nulis di kertas bekas kayak gini. Aku pokoknya nulis aja tiap hari, minimal aku nulis 2 sampai 3 contoh soal. Kemudian ketika nanti kita menemukan soal itu tuh rasanya kayak aku udah tahu mau nulis apa, dan gak lama mikirnya, padahal aku mau kehabisan waktu itu. Jadi kalian bener-bener, aku ngerasanya nggak ada waktu buat mikir, jadi kayak langsung harus nulis. Jadi saran aku, kalau misal kalian Horen dan lessonnya itu udah selesai waktunya, itu ketika schreiben itu kalian jangan balik lagi ke soal yang sebelumnya. Karena apa? Karena temenku itu ada yang dia itu nilainya nggak keluar, jadi didiskualifikasi cuman karena dia itu ngeliatin soal yang Horen dan lesson lagi gitu. Jadi dia balik lagi ke soal lesson buat membaca itu, dia malah mengerjakan itu waktu soal schreiben ketika dia udah selesai. Kemudian untuk yang sprechen itu kan ada 3 tile. Nah, untuk tile pertama itu kan ada perkenalan. Perkenalan itu kalian bisa mengikuti pertanyaan ini dan kalian ngafalin aja gitu. Aku itu 2 bulan sebelumnya aku udah nyiapin buat perkenalan, dan aku setiap hari membacanya, setiap pagi 2 kali 3 kali, sampai aku rasa bener-bener yang hafal di luar kepala, pakai kata ih atau saya di depan. Jadi itu tuh monoton banget. Menurut aku bagusnya kalian divariasi. Contohnya ya, kayak außerdem spreche ich fließend Indonesisch und English sprechen bagian 2. Jadi kayak deskripsi gambar. Aku tuh mudah banget buat nemuin buku yang ada kayak gambar-gambarnya. Aku contohin ya. Bahkan kayak gini. Ini itu kan ada kayak gambar kecil. Kayak gitu aku coba deskripsiin. Dan coba kalian setiap hari itu deskripsiin sehari, misal 3 gambar, itu sudah sangat bagus. Nah, tapi gimana aku taunya itu benar atau salah? Kalian coba aja ngomong sama Gemini atau Siri atau apapun itu, kalian coba nanya, tolong dong dengerin aku, dan nanti kalian betulin
grammar aku yang salah atau ada masukan untuk level B1. Sprechen bagian 3 itu kan diskusi. Namanya diskusi kan ada Vorschlagen atau ada Ablehnung, kayak nolak, kayak gitu kan. Jadi kalian harus ngafalin kayak pertanyaan 5W 1H. Contohnya kayak Wie organisiert das, kayak siapa nih yang bakal mengorganisasi ini semua, kayak gitu. Jadi kalian itu waktu di tempat sudah ada bekalnya ketika mau ngomong, jadi nggak perlu mikir lagi gitu. Jadi ini tuh kayak default yang bisa kalian pakai sehingga memudahkan kalian untuk menyusun kata-kata selanjutnya gitu. Jadi kayak nggak dari awal gitu loh, seenggaknya kalian udah dapet kayak setengah nilainya gitu. Oke, sekian dulu, insya Allah bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum.